Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan bahas dan kupas tuntas mengenai materi kali ini, yaitu pengaruh iptek dalam bidang politik dan TIK. Video ini dipersembahkan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, diantaranya Ahmad Iskandar Daul Kurnain, Aizatul Kamilia, Andrian Karomi, Destian Rica Sukma Wulansari, dan Dian Adelia. Di sini ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian iptek, politik, dan juga TIK. Yang kedua, pengaruh iptek terhadap bidang politik. Dan ketiga, pengaruh iptek terhadap bidang TIK. Baik, teman-teman, kita lanjut kepada pengertian. Pengertian iptek yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi maupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Pengertian politik. Politik adalah suatu cara seseorang dalam membuat suatu keputusan pada kehidupan berkelompok. Dan pengertian TIK yaitu teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi. Nah, kesimpulannya kita tidak dapat memungkiri bahwa iptek itu berhasil menanamkan nilai-nilai politik dalam bangsa ini, yaitu nilai keterbukaan, nilai kebebasan, dan nilai demokrasi. Tapi memang nilai-nilai tersebut sering diselewengkan oleh beberapa pihak. Sebab itu, kita harus bisa mempunyai sikap selektif terhadap dampak positif dari nilai-nilai tersebut. Dampak positif iptek terhadap politik yang pertama, adanya komunikasi masyarakat secara online, di mana saya sudah memiliki screenshot dari akun resmi Partai Gerindra dan PDI Perjuangan, di mana mereka sudah menggunakan media sosial sebagai salah satu ruang publik dalam berpolitik, guna menyebarluaskan informasi politik, mendapatkan simpati, dan sebagainya. Bisa dilihat dari pengikutnya yang sudah banyak. Yang kedua, hubungan internasional. Dengan perkembangannya iptek, hubungan internasional antara negara-negara itu bisa terjalin dengan baik dan mudah. Ketiga, kemudahan dalam demokrasi politik. Contohnya, banyak sekali situs web yang memberikan gambaran hasil rekapitulasi pemilu. Yang keempat, memudahkan hubungan diplomatik antar negara. Karena adanya perkembangan di bidang iptek, kemudahan hubungan suatu negara dengan negara lain lebih mudah dan efisien. Yang kelima, kerjasama antara negara jadi cepat dan mudah. Jadi, kerjasama di sini dapat dilihat dari apabila ada hal-hal penting yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka, maka bisa dilakukan melalui panggilan video yang terdapat banyak aplikasi yang sudah beredar. Kemudian, dampak negatif iptek terhadap bidang politik. Yang pertama, penyebaran isu hoax lebih mudah. Di beberapa negara cukup banyak yang melakukan berita yang diterbitkan oleh negara sendiri. Hal ini bisa terjadi karena penulisan berita dan penerbit negara yang terkadang bukan berita sesungguhnya. Yang kedua, maraknya kasus korupsi. Dengan perkembangan iptek, banyak yang melakukan korupsi bukan hanya orang yang memiliki kekuasaan tinggi. Orang yang biasa juga dapat melakukan korupsi dan akan sangat berdampak bagi negara. Ketiga, besarnya biaya untuk keamanan data atau hacker. Dengan adanya perkembangan teknologi, mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan biaya untuk fasilitas keamanan data. Hal ini dikarenakan banyaknya hacker yang bisa saja membobol data-data penting. Pemerintah pun harus mengeluarkan dana untuk menjamin keamanan pengguna masyarakat. Yang keempat, penyalahgunaan persenjataan canggih. Ada masyarakat yang menyalahgunakan alat persenjataan yang biasanya digunakan untuk hal-hal yang buruk, seperti untuk mendapatkan kekuasaan, kekayaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, timbulnya aksi radikalisme dan terorisme. Biasanya, pelaku radikalisme atau terorisme ini umumnya merupakan orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi,
seperti merakit senjata dan sebagainya. Dan yang sangat-sangat disayangkan, mereka menyalahgunakan untuk mengganggu keamanan negara. Selanjutnya, pengaruh iptek terhadap bidang TIK. Dampak positif yang pertama, memudahkan orang dalam transaksi jual beli barang. Dengan perkembangan teknologi dan dengan adanya HP, kita bisa membeli barang tanpa harus ke tempatnya. Hanya cukup membuka aplikasi seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan aplikasi jual beli yang lainnya. Yang kedua, membantu dalam hal transportasi online. Saat ini telah berkembang sarana pemesanan transportasi online di kota besar. Dengan TIK dapat diketahui jarak lokasi yang dituju untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, memudahkan masyarakat menjalin komunikasi dengan kerabat atau keluarga. Dengan perkembangan teknologi dan dengan adanya HP, lebih memudahkan seseorang untuk berkomunikasi meskipun dengan jarak jauh, dan juga dengan adanya video call di banyak aplikasi. Yang keempat, meningkatkan layanan informasi kesehatan jarak jauh. Adanya teknologi mampu memberikan kemudahan bagi pasien, terutama dalam mengakses informasi dan pelayanan kesehatan. Hanya dengan menggunakan HP dari mana saja, pasien dapat mengakses berbagai macam informasi kesehatan di internet. Banyak layanan kesehatan juga hadir secara online, sehingga mampu memberikan kemudahan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan. Pasien dapat mengakses informasi layanan konsultasi dengan dokter, hingga membeli obat secara online. Selanjutnya, dampak negatif terhadap TIK. Yang pertama, munculnya konten negatif di internet. Dengan perkembangan teknologi pada penggunaan HP, selain muncul konten yang positif, juga terdapat konten yang negatif, dan banyak muncul di situs internet dan melalui iklan di internet. Dampak negatif yang kedua, munculnya informasi hoax. Di beberapa negara, cukup banyak yang meragukan berita yang diterbitkan oleh negara sendiri. Hal ini bisa terjadi karena penulisan berita dan penerbit negara yang terkadang bukan berita sesungguhnya. Yang ketiga, meningkatkan kasus bullying. Dengan majunya pola pikir manusia, diikuti dengan kemudahan akses media sosial, membuat terbukanya kesempatan perundungan di media sosial. Bullying adalah bentuk kekerasan atau penindasan yang dilakukan secara langsung maupun lewat media sosial. Bullying ini bisa terjadi pada siapa saja dan dilakukan oleh siapa saja. Yang keempat, memunculkan keinginan eksis di dunia maya. Dengan rasa mau yang tinggi, menjadikan kita menggunakan banyak cara untuk mencapainya. Tidak sedikit orang menggunakan cara yang salah untuk mencapai keeksisan dunia maya yang sangat luas. Juga akan berdampak pada keseharian kita yang selalu memikirkan keeksisan di dunia maya. Dan yang kelima, kecanduan game online dan internet. Kecanduan game memberikan dampak negatif bagi kehidupan kita semua, karena kecanduan menjadikan kita tidak berhenti untuk melakukan hal tersebut, membuat kita lupa waktu dan terlalu sibuk bermain game online yang tidak begitu bermanfaat bagi kita.